Dalam modul ini, kita akan belajar hal penting lainnya dari penjualan, yaitu memiliki kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar yang dimaksud adalah kemampuan untuk mendengarkan shopper, mendengarkan kebutuhan mereka. Kalau kita tahu kebutuhan mereka, maka kita dapat membantu shopper. Kita bisa bantu dengan produk yang kita tawarkan. Oleh karena itu, kita harus fokus mendengarkan shopper. Fokus pada shopper itu berarti seluruh keberadaan teman-teman, badan, pikiran, hati, jiwa, semuanya hanya tertuju pada shopper. Jangan sampai ya, saat melayani shopper, badannya sih ada di sana, tapi pikirannya melayang-layang. Entah mikirin udah jam berapa, atau nanti mau makan apa ya, jadi nggak fokus gitu ya. Atau jangan-jangan waktu layani shopper, kita ngelirik-lirik kiri kanan. Itu namanya bukan fokus, ya. Kalau fokus, itu berarti seluruh perhatian dan pikiran hanya berpusat pada shopper. Kita harus belajar bagaimana men-shutdown pikiran kita, ya. Kadang-kadang pikiran kita kan melayang-layang tuh. Kita harus belajar untuk shutdown. Dan kita beri perhatian penuh pada shopper kita. Mereka itu tahu bagaimana harus mengatur kesibukan di otaknya, ya. Mereka itu harus tahu bagaimana menggali apa yang namanya shopper butuhkan dengan mendengarkan. Ya, ingat teman-teman, fokus pada shopper berarti fokus pada tujuannya si shopper. Ya, kalau misalkan shopper ke tempat belanja, tujuannya udah pasti belanja. Tapi kenapa kalau shopper memilih produk ini, kenapa nggak yang itu? Jadi, saat shopper memutuskan untuk membeli sebuah produk, sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikiran shopper? Yang pasti, shopper pasti akan berpikir, apa sih untungnya produk ini buat saya? Yang mana ya yang lebih oke? Yang mana? Yang ini atau yang ini yang cocok buat saya? Pasti yang di pikiran mereka adalah semuanya untuk saya. Apa yang gunanya untuk saya? Ya, makanya dari itu teman-teman, kita perlu menawarkan keuntungan, benefit produknya, dibanding kita terangkan tentang produk itu sendiri, ciri-cirinya. Contoh ya, misalkan teman-teman saat menawarkan sabun Dove for oily skin, maka teman-teman tuh akan menawarkan kepada shopper seperti begini, Mbak, ini sabun sangat cocok loh untuk kulit yang berminyak, bisa buat kulitnya ini bersih, sehat lagi, dan juga bisa untuk kulit yang sensitif loh. Nah, sekarang coba bandingkan ya, kalau saya cuma menawarkan kepada shopper hanya ciri-cirinya saja. Mbak, sabun ini terbuat dari formula khusus yang sudah ada loh turun-temurun, terdiri dari campuran krim pelembab, pembersih, dan semuanya udah teruji dan dari lab canggih loh selama bertahun-tahun. Gimana teman-teman? Saya yakin shopper kurang peduli untuk apa yang namanya bahan baku, atau dibuat dengan teknik yang terhebat, atau bagaimana cara pembuatannya. Yang penting bagi shopper, kulit saya berminyak. Apakah sabun ini cocok untuk saya? Ya kan? Jadi tawarkan keuntungan benefit, bukan hanya sekedar menerangkan informasi. Ya. Tapi ingat loh teman-teman, dalam hal ini bukan berarti kita tidak perlu ya memberikan informasi ya. Tapi kita harus lebih banyak menjelaskan benefitnya dibandingkan informasi dari produk tersebut. Ya, nah tandanya aja nih, kalau teman-teman yang jadi shopper gimana? Apakah teman-teman lebih suka diberikan informasi sejarahnya, produknya gimana? Atau teman-teman lebih suka kalau dijelaskan kelebihan, kegunaan, dan gunanya untuk saya? Saya percaya, secara naluri, teman-teman juga akan bertanya, apa sih untungnya produk tersebut buat saya? Ya, jadi klop ya, benefit lebih penting daripada sekedar informasi. Hal lainnya, kita juga perlu menyadari kalau kebutuhan shopper itu bisa berbeda-beda. Antara shopper yang satu dengan shopper yang lain bisa beda. Meskipun sepintas kebutuhannya itu terdengar sama, tapi perhatiin deh, pasti ada detail yang beda. Makanya teman-teman tuh sebagai seorang SPA, waktu lagi melayani shopper, kita harus mendengarkan dengan baik, dengan detail, sabar, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mungkin bagi shopper A, sabun Dove Oil yang tadi itu memang sedang dicari untuk solusi kulit berminyaknya. Tapi bagi shopper B, mungkin ada beda sedikit.
Memang sih dia sedang mencari sabun yang cocok untuk kulit berminyaknya, tapi ternyata dia juga tidak mau kalau udah pakai sabun itu kulitnya jadi kering. Dua kebutuhan yang berbeda, bukan? Ya, teman-teman tuh sebagai SBA kita harus mendeteksi kebutuhan yang berbeda ini. Sehingga kita bisa kasih solusi yang tepat. Misalnya, Mbak, sabun Dove for Oily Skin ini ternyata dapat menjawab dua masalah Mbak tersebut loh. Cocok untuk kulit yang berminyak, dan setelah dipakai, kulitnya tidak jadi kering. Jadi Mbak tepat sekali kalau pakai sabun Dove for Oily Skin ini. Jadi Mbak mau ambil 2 atau 3 buah? Gimana teman-teman? Ingat ya, jadi kesimpulannya di dalam penjualan, kita harus mendengarkan dengan baik. Kita perlu menguasai teknik mendengarkan, supaya kita tahu apa kebutuhan shopper yang sesungguhnya. Nah, kita akan sama-sama belajar nanti. Seorang penjual sejati itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya beritahu ya satu rahasia ini ya. Sebenarnya kalau shopper merasa dimengerti atau dipahami dan dia diresponi dengan baik, biasanya penjualan akan terjadi dengan sendirinya. Setuju teman-teman? Atau ada yang udah pernah mengalami? Saya pernah. Ya, saya ceritakan ada satu hal pengalaman saya. Saya dulu dikenalkan satu orang klien yang sudah berumur 70 tahun ya. Dia cukup tua, kalau nggak salah ingat saya umur sekitar 70 tahun. Lalu singkat cerita saya ke kantornya dan kita berkenalan, dan bapak tua ini bertanya beberapa hal tentang saya dan tentang bisnis saya, dan akhirnya kita saling tukar cerita dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya banyak sekali mendengarkan cerita-cerita kesusahannya dia. Kejadian waktu kerusuhan tahun 98, bagaimana rukonya habis dijarah. Saya berempati dan meresponinya. Tak terasa 1 jam loh saya ngobrol sama dia dan tidak ada ngomong yang namanya jualan ya. Tapi akhirnya waktu kita lagi bicara ini, akhirnya saya mulai mengerti gitu loh kebutuhan-kebutuhan dia. Dan ternyata hanya 2 atau 3 menit lah kita bicara bisnis gitu ya. Tapi dari pembicaraan itu, saya jadi bisa menawarkan apa barang yang tepat untuk dia. Ya, saya tahu kalau dia lagi butuh vendor yang mengerti kondisi dia. Dia lagi mau bangkit dan dia mau cari vendor yang kooperatif pendukungnya. Jadi, meskipun Bapak ini tidak bicara langsung meminta saya, tapi dari mendengarkan, saya bisa dapat informasi yang Bapak ini butuhkan. Jadi, waktu saya menawarkan produk saya, itu terjadi dengan mudahnya. Jadi, langsung aja saya dapat order itu tanpa susah-susah. Hanya dengan modal mendengarkan lebih banyak. Ini seninya penjualan. Waktu kita memahami shopper, maka dengan sendirinya penjualan akan mengalir. Dalam teknik mendengar, kita perlu mengerti bahwa mendengar bukan hanya dengan telinga loh. Saya ulangin ya, mendengar bukan hanya dengan telinga loh. Maksudnya gini, untuk mengerti lawan bicara kita tidak harus selalu menggunakan telinga. Kita bisa pakai indera kita yang lain. Contohnya, kita bisa pakai lihat matanya, lihat bahasa tubuhnya, perasaannya untuk mengerti lawan bicara kita. Percaya nggak teman-teman? Kalau mata kita bisa berkomunikasi. Saya kasih contoh ya. Kalau mata orang yang membesar terus melotot ke kita, artinya dia pasti sedang marah tuh sama kita. Ya kan? Kita tahu kan, hanya dengan mata aja kita udah bisa tahu dia kayaknya lagi melotot sama kita, jadi jangan-jangan ada yang dia nggak seneng dengan kita. Ya? Atau contoh lainnya, mungkin kalau matanya itu dia lagi lihat ke bawah seperti begini. Mungkin dia sedang mikir, sedang malu-malu ya, atau mungkin juga dia lagi bicara dengan diri dia sendiri. Gimana teman-teman? Ya kan, kalau mata kita bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengamati dan menganalisa pola gerak mata kita. Karena sebenarnya mata kita itu bisa berkata lebih jelas dan lebih jujur daripada mulut kita. Pertama, kita harus mengerti dulu konsep ini. Pikiran itu bersatu dengan badan.
Yang artinya, kita tidak dapat menggunakan pikiran dan badan kita secara bertolak belakang. Kalau pikiran kita sedang baik, maka badan kita biasanya juga akan baik. Tapi kalau badan kita sedang tidak fit nih, biasanya pikiran kita juga akan kepengaruh. Kita juga biasanya akan lebih kesel atau gampang negatif gitu. Ya, hal ini juga sama dengan pola gerak mata kita. Ya, mata kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada di otak kita, apa yang kita pikirkan. Ya, kita akan kupas satu-satu bagaimana pola gerak mata kita ini. Kita akan belajar ya. Perhatikan gambar berikut ini ya, teman-teman. Mata itu kalau dia bergerak ada polanya ya, dan dia itu semua terkoordinasi oleh otak kita ya. Contoh, jika bola mata kita bergerak ke sebelah kiri atas ya, ini berarti kita sedang mengingat sesuatu yang pernah kita lihat sebelumnya ya. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan gambar yang sudah ada di data kita sebelumnya di otak kita ya. Ini kita sebut sebagai visual remember ya. Contoh ya, saya kasih pertanyaan, misalkan masih ingat nggak teman-teman gaya rambut Anda kalau waktu lagi kuliah seperti apa? Nah, itu tanpa sadar biasanya otak kita akan memicu bagaimana gerak mata kita ke kiri atas ya. Atau contoh pertanyaan lain, apakah Anda masih ingat bagaimana bentuk ruang di sekolah dulu tuh, kelas-kelas tertentu yang kita senang atau kita nggak senang? Kita akan coba mengingat tuh. Nah, pola gerak mata kita akan bergerak ke kiri atas. Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang memicu bagaimana menstimulasi gerak mata kita bergerak ke kiri atas. Jadi untuk mengakses ingatan kita bahwa sebenarnya ada data yang sudah tersimpan di otak kiri kita, gitu ya. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau bola mata kita itu bergerak ke sebelah kanan atas? Ya, kalau ini berarti kita sedang melihat bentuk atau gambar atau bayangan yang sebenarnya tuh belum pernah kita lihat, ya, yang belum pernah kita alami. Jadi otak kita itu sedang berusaha untuk menciptakan gambar tersebut. Padahal kita sebenarnya belum pernah ya alamin atau ngeliat gitu. Jadi otak kita sedang mengkonstruk ya. Makanya kita sebut sebagai visual construct ya, membangun gambar. Saya kasih contoh pertanyaannya ya. Akan terlihat seperti apa ya kalau seluruh kamar tidur teman-teman itu dikasih cat warna hitam? Nah, kepikir kan? Nah, lalu teman-teman akan berpikir tuh, wah kalau cat hitam gimana ya? Nah, itu akan memicu pola gerak mata kita ke kanan atas. Atau pertanyaannya gini, seperti apa sih kelihatannya kalau gajah nggak ada belalainya? Nah, ya, pertanyaan-pertanyaan itu menstimulasi gerak mata kita itu ke arah kanan atas. Ya, itu semua terjadi alami. Kita nggak sadar bahwa otak kita itu akan membantu kita itu mengkonstruk, membangun gambar-gambar yang belum pernah ada sebenarnya sebelumnya di otak kita. Nah, sekarang gimana kalau bola mata kita bergerak ke samping kiri, ke arah telinga kita? Kalau ke arah telinga, ini berarti sedang mengingat-ingat suara yang pernah didengar sebelumnya. Ya, disebut sebagai auditory remember, mengingat suara-suara yang ada di bank otak kita. Ya, kita mencoba untuk merecall, memanggil kembali suara-suara itu. Contoh pertanyaannya ya, apa sih yang dikatakan orang tuamu saat terakhir kali kamu bertemu? Atau lagu apa ya yang baru saja kamu dengar tadi pagi? Ya, itu akan merecall tuh. Bagaimana otak kita itu merecall, mata kita akan bergerak ke samping kiri. Ya, tanpa kita sadar tentunya. Ya, ini semuanya untuk mengakses data-data suara yang pernah ada. Sedangkan sebaliknya, kalau bola mata kita itu bergerak ke samping kanan, ke arah telinga kanan kita. Nah, kalau ini berarti otak kita itu mencoba untuk memicu data-data lagu atau suara yang belum pernah kita dengar. Jadi kita coba menciptakan suara-suara itu. Saya kasih contoh ya pertanyaannya ya. Seperti apa sih lagu Menunggu Datangnya Hujan? Bingung kan? Menunggu Datangnya Hujan lagu apa ya? Kayaknya belum pernah tahu. Nah, kita akan mencoba untuk
memikirkan itu, tanpa sadar bola mata kita bergerak tuh ke kanan. Ya. Atau pertanyaannya gini, coba bayangin jika suara anak Anda berubah seperti suaranya si Donald Bebek. Nah, tanpa sadar teman-teman tuh matanya tuh akan bergerak tuh ke kanan. Ya. Jadi itu semua adalah cara kerja otak kita itu memicu pola gerak mata kita. Kalau gerak mata kita itu bergerak ke kiri bawah, gitu ya, mata kita ke kiri bawah. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Ya, kita lagi ngobrol gitu ya. Contoh, sebaiknya apa ya yang harus saya lakukan ya? Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita lagi ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, itu kita sebut sebagai auditory digital. Ya. Coba deh ya, nanti peragaan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lagi bicara sama diri sendiri, atau teman-teman lagi amati teman-teman yang lain lagi bengong gitu ya, tiba-tiba dia begini, itu artinya tuh dia lagi ngobrol tuh sama diri sendiri. Ya. Nah, kalau itu tadi ke kiri bawah ya, matanya sekarang kalau bergerak ke kanan bawah. Nah, ini kita sebut sebagai kinestetik ya. Dia itu kalau bergerak ke kanan bawah, dia berarti sedang merasakan sesuatu. Ya, contohnya, bagaimana rasanya ketika Anda memeluk anak kesayangan Anda? Jadi waktu Anda lagi mencoba merasakan dan memikirkan rasanya, mata kita pasti akan bergerak ke kanan bawah. Ya. Jadi semua pertanyaan ini akan memicu bagaimana otak kita mempengaruhi gerak mata kita. Ya. Jalan ke kiri atau ke kanan, atas bawah atau bagaimana, itu semua pola gerak mata kita. Dan itu terjadi alami. Sudah mengerti ya tentang teknik pola gerak mata? Teman-teman bisa gunakan teknik ini untuk mendengarkan dan mendeteksi shopper. Ya, waktu nanti lagi jualan gitu ya, lagi bertemu, lagi menyapa. Sekarang saya mau teman-teman latihan bagaimana mengamati dulu pola gerak mata teman kita. Ya, cari teman sepasang-pasang ya. Yang satu bertanya dulu, lalu coba perhatiin pola gerak matanya. Ya, nanti gantian setelah selesai. Ya, setelah kita udah mulai mengerti kira-kira oh seperti ini loh, seperti itu, baru nanti kita praktekkan kepada shopper. Oke? Ayo latihan. Setelah kita belajar pola gerak mata, sekarang kita akan belajar tentang kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi secara harafiah adalah proses pengecekan. Ya, jadi dia mengatur akurasi dari sebuah alat dengan cara membandingkannya dengan standarnya. Gitu ya, dengan apa yang awal yang menjadi tolak ukurnya. Jadi kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukurannya itu akurat dan konsisten. Nah, kalau kalibrasi dalam komunikasi artinya gini nih, teman-teman. Kita mengecek kata-katanya apakah sama dengan yang ada di dalam pikiran lawan bicara kita. Ya, jadi apa yang diucapkan itu sebenarnya terekspresi loh melalui bahasa tubuhnya. Nah, itu kita mau ngecek benar nggak omongan dia dengan bahasa tubuhnya. Jadi sederhananya gini teman-teman, kalibrasi itu membaca pesan yang disampaikan oleh bahasa tubuhnya. Pesan itu bisa dilihat pada reaksi beberapa bagian tubuh kita ya. Jadi ini semuanya terjadi alami, kita nggak buat-buat gitu ya. Itu semua berjalan ya, pokoknya kita bisa lihat nanti. Mulutnya ngomong begini, badannya juga akan menunjukkan bahwa ngomongannya benar apa enggak gitu ya. Kita bisa detect itu semua. Contoh ya, ada perubahan kecil kadang-kadang ya, kita lihat dari alis mata kalau dia lagi ngomong gitu ya. Sebenarnya itu ada keadaan-keadaan tertentu yang kadang-kadang dia mikir atau apa, nah itu kelihatan tuh alis mata. Atau dia bohong misalkan, ya pasti ada perubahan pada otot wajahnya. Kadang-kadang agak tegang sedikit kalau orang agak berbicara bohong gitu ya. Tapi ini hanya terlihat sedikit gitu ya perubahan-perubahannya. Tapi ada juga yang terlihat cukup besar perubahan-perubahannya. Misalkan dia senyum, tapi sebenarnya dia gelisah, dia nggak senang gitu. Tapi dia senyum, pasti senyumnya tegang, dibuat-buat gitu ya.
Atau dia kalau lagi mencoba untuk mengalihkan pandangan, ya, atau dia lagi malu, pipinya merona merah sedikit, atau kadang-kadang dia agak gemeteran karena dia grogi gitu. Nah, itu semuanya adalah kalibrasi, terjadi secara alamiah. Sebagai SBA, teman-teman tuh perlu mengobservasi perubahan kecil ini pada shopper. Ya, teknik ini membuat teman-teman akan tahu bagaimana sebenarnya keadaan si shopper. Suasana hatinya, emosinya, dia senang atau tidak senang. Ya, jadi teman-teman tuh bisa meresponi dengan baik. Saya kasih tips ya, bagaimana kita bisa mengobservasi kalibrasi dari shopper ini. Pertama, coba deh teman-teman observasi dari yang kita lihat dulu, mata kita, ya. Kita bisa lihat perubahan dari misalkan warna wajah gitu ya. Kita lihat ototnya tegang apa enggak, badannya kaku apa enggak gitu ya. Perubahan sikap tubuh dia kalau lagi ngobrol, kalau orang santai gimana ngobrolnya. Dia berdiri di atas satu kaki atau dua kaki gitu ya. Terus kadang-kadang kita bisa lihat tuh, dia terengah-engah atau napasnya lagi ini, kita melihat bahwa dia sedang tegang gitu ya atau apa. Nah, itu kita bisa lihat semua. Jadi kita observasi gunakan mata kita. Nah, sekarang kalau kita observasinya pakai yang lain, misalkan kita observasi dari pendengaran kita, ya. Kita dengar, shopper itu bicaranya gimana. Kalau dia bicara lembut, kita nilai, oh artinya orangnya seperti ini. Kalau dia bicaranya keras, atau dia cepat lambat, ya, kita bisa lihat, kita bisa dengar, oh orangnya begini. Kita analisa, kita observasi. Nah, kita juga bisa mengobservasi melalui hidung kita, ya, dari bau nafasnya, dari keringatnya, atau maaf bahkan bau mulutnya. Ya, kita bisa menilai dari situ. Terakhir, kita bisa mengobservasi dari apa yang kita bisa raba atau kita rasa. Contoh, suhu tubuhnya, ya, dia keringatan apa enggak, kulitnya lembab apa enggak, kadang-kadang ototnya tegang apa enggak, ya, itu semua kita bisa rasakan. Teman-teman bisa aplikasikan ini semua di dalam teknik penjualan. Ya, kita akan nanti praktekkan ya, mulai dari perhatikan shopper waktu disapa, teman-teman praktekin gitu ya, bagaimana ekspresi shopper itu, dia tertarik atau dia menolak. Ya, teman-teman harus melihat kalibrasinya. Kalau teman-teman mulai mahir nih, nanti waktu observasi nih, maka teman-teman pasti akan tahu bagaimana waktunya ngomong, waktunya dengar, waktunya bawain produk, waktunya nawarin produk, bahkan waktunya closing penjualan. Ya, jadi teman-teman bisa atur tuh strateginya, dan ini pasti akan efektif kalau teman-teman bisa membaca kalibrasi dari lawan bicara teman-teman. Ya, nah untuk memudahkan pembelajaran teknik ini, saya akan kasih satu film supaya teman-teman itu bisa dengan mudah lebih mengerti yang saya maksud tentang bagaimana membaca kalibrasi ini. Mari kita tonton film berikut ini yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman? Powerful ya filmnya? Ya, bagaimana teknik membaca kalibrasi dan mengamati pola gerak mata ini sungguh teknik yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan sama-sama mendalami teknik mendengar ini dengan analisa penggunaan kata-katanya atau penggunaan kalimatnya. Dalam komunikasi itu, saya percaya teman-teman tuh pasti pernah nih alamin kejadian seperti ini. Contoh ya, misalnya si Adi ini adalah seorang pekerja kantoran. Waktu Adi pulang ke rumah, dia tuh mau istrinya sudah nyiapin makan malam ya. Tapi malam itu dia capek banget gitu ya, mukanya kusut. Terus dia waktu pulang sampai di rumah, dia lihat, lalu dia ngomong sama istrinya, sayang, setiap kali pulang, kok selalu tidak ada makanan di rumah? Wah, spontan aja istrinya menjawab, berapa kali saya masak, Mas nggak pulang. Kadang sudah dimasakin tapi tidak dimakan. Sekarang nuntut untuk dimasakin. Bukankah pembicaraan di atas akan memicu pertengkaran? Ya, sebenarnya itu nggak harus terjadi. Kenapa? Kalau teman-teman cermati, kenapa istrinya marah? Karena suaminya itu mengatakan, setiap kali, selalu, waktu saya pulang tidak ada makanan. Wah, ini kata-kata yang sangat bahaya.
ya, kata-kata yang menyamaratakan, yang sering memicu menjadi masalah. Ya, mungkin sebenarnya maksudnya Adi ini bukan setiap hari atau setiap malam, tapi karena dia capek, lalu dia ngomong seperti itu. Dan siapapun yang mendengar, tentunya apalagi istrinya loh, udah begitu dia lihat suaminya, aduh, nyebelin gitu ya. Terus kata-katanya pakai itu lagi, ya wajar aja, sang istri pasti marah, ya. Karena sebenarnya ini, saya percaya mereka juga nggak mau itu terjadi. Nah, ini permasalahan komunikasi, teman-teman. Kita akan belajar ya satu-satu. Kalau mendengarkan, kita perlu menggali informasi yang sebenarnya itu terpendam di dalamnya. Ya, mengapa terpendam? Karena sebenarnya informasi yang kita tangkap itu seringkali hanya permukaannya saja. Surface structure kita bilang. Ya, itu bukan makna yang sebenarnya. Dari informasi permukaan ini sebenarnya membuat kita itu berasumsi atau cepat menyimpulkan sendiri. Padahal belum tentu asumsi atau kesimpulan ini sesuai loh dengan yang dimaksud sebenarnya oleh lawan bicara kita. Ya, oleh karena itu kita perlu gali, tanya maksud sebenarnya apa. Ya, apa maksud yang tersirat di dalamnya yang kita sebut sebagai deep structure. Ya, apa yang menjadi maksud sebenarnya. Ya, supaya kita benar-benar paham dalam komunikasi ini lawan bicara kita maunya apa. Ya. Sekarang kita coba perhatiin gambar berikut ini. Menurut para ahli, otak kita itu sebenarnya mampu menyerap jutaan potongan informasi tiap detiknya. Tapi kemudian semua informasi ini yang masuk ini nih akan difilter, ya, akan ada saringan gitu ya. Nah, itu namanya banyak ya, ada proses ini yang kita akan belajar, ada 3 hal. Ya. Filter yang pertama adalah deletion, yaitu penghapusan kata. Filter yang kedua, generalization, penyamarataan. Dan yang ketiga, distortion. Maksudnya ada arti yang terdistorsi, yang beda. Ya, ini semua filter kita sebut sebagai metamodel ya dalam komunikasi ini. Ya, nanti kita akan sama-sama gali satu persatu. Ya, saya akan ajar kita sama-sama. Yang pertama, deletion, penghapusan kata. Dalam komunikasi seringkali kita jumpai, ya, ada kata-kata yang sangat singkat, yang sebenarnya itu cuma satu kata, lalu dilontarkan, gitu ya. Contohnya ya, awas. Nah, kita udah langsung ngerti tuh. Awas itu maksudnya apa? Artinya kita harus stop, lihat dulu, ada apa nih, gitu ya. Atau standar. Teman-teman mengerti kan? Oh, artinya ada orang kalau kita sebutin standarnya lagi ngendarain motor, maksudnya standarnya masih belum dinaikkan. Ya, jadi kata standar itu hanya satu kata. Jadi ada deletion, ada penghapusan kata-kata lainnya. Jadi kita hanya gunakan satu kata. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau ada proses penghapusan kata ini, teman-teman tuh perlu gali, perlu tanya lagi. Ya. Kita ambil contoh, misalkan di saat teman-teman sedang melayani shopper ya. Terus shopper ini ada yang komplain. Sunsilk mah nggak oke. Nggak oke. Nah, itu ada penghapusan kata tuh, ada deletion. Jadi, teman-teman tuh perlu tanya, maksudnya nggak oke itu apa sih? Maaf kak, maksudnya nggak oke apa ya kak? Atau kita bisa bertanya, sunsilk yang mana yang dimaksud ya kak? Yang nggak oke itu sunsilk yang mana kak? Jangan-jangan shopper beli produk yang salah untuk treatment yang dimaksud. Jadi, dengan bertanya lagi, kita bisa bantu shopper untuk mendapatkan produk yang sesuai kebutuhannya. Jelas ya teman-teman ya? Sekarang kita masuk yang kedua. Generalization, penyamarataan. Kita dalam komunikasi itu sering ya menggunakan kata-kata penyamarataan ini. Padahal sebenarnya tidak sama sebenarnya semuanya. Dan bahkan mungkin kadang-kadang ada pengecualian gitu ya. Kita tanpa sadar, kita kadang-kadang tuh suka main keluar aja kalimatnya gitu ya. Jadi kita udah karena kebiasaan, jadi pakai kata-kata penyamarataan ini. Contohnya ya, kata-kata penyamarataan itu kayak sama, selalu, pasti gitu ya. Semua laki-laki mah buaya.
Apakah benar semua laki-laki buaya? Tidak mungkin ada yang bisa capai target bulan ini. Tidak mungkin. Masa sih tidak mungkin? Kalau ada yang bisa gimana? Oke, nah sekarang contoh berikutnya ya. Siapapun pasti kesulitan jual produk ini. Apakah sudah pasti siapapun sulit menjual produk ini? Pasti sulitnya seperti apa? Jangan-jangan yang dimaksud sulit hanya untuk dia sendiri yang ngomong. Tapi dia menggunakan kata-kata siapapun pasti. Ya, kata-kata ini kata-kata penyamarataan. Ya, jadi teman-teman perlu menggali. Apa sih sebenarnya maksudnya orang itu ngomong seperti itu? Ya, jangan-jangan itu hanya berlaku untuk dia ngomong semuanya seperti itu. Ya. Nah, ini hati-hati ya, bisa memicu yang namanya asumsi, bahkan konflik. Nah, sekarang kita akan belajar yang ketiga, distorsi. Ya, ada kata-kata yang terdistorsi. Contoh ya, bos marah kalau SBA tidak perform. Tidak perform di sini itu bisa banyak arti loh, teman-teman. Bisa juga artinya gini, tidak perform, tidak capai target. Atau tidak sesuai dengan SOP, jadi dia tidak perform. Contoh lain ya, gara-gara prosesnya susah, saya nggak jadi beli deh. Jadi teman-teman tuh harus tanya tuh, yang dimaksud prosesnya yang mana ya Bu? Gitu ya. Proses susahnya seperti apa ya Bu? Mungkin saya bisa bantu. Ya mungkin aja ya. Maksud yang si ibu tadi itu sebenarnya hanya karena antri loh sebenarnya. Jadi bukan sebenarnya prosesnya yang susah, itu bukan proses sebenarnya, gitu ya. Jadi kita harus gali bahwa ada kata-kata yang dipakai dan itu terdistorsi, ya. Kata-katanya itu bisa jadi mempunyai makna yang berbeda, ya. Jadi kita perlu mengklarifikasi, kita perlu bertanya shopper. Jelas ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya tuh di dalam komunikasi itu sering sekali terjadi penggunaan kata-kata yang tadi itu, yang deletion, generalization, dan distorsi. Ya, makanya kita perlu menggunakan teknik metamodel ini. Kita perlu tanya, kita perlu gali lebih dalam apa maksudnya shopper. Ya, jadi kesimpulannya, ya kita harus benar-benar gali ya teman-teman, apa maksudnya shopper. Kita dengar baik-baik, kita tanya, supaya kita bisa menemukan maksud yang sesungguhnya dari shopper. Sedikit aja tambahan ya teman-teman untuk teknik metamodel ini. Sebenarnya teknik ini tuh bisa membantu teman-teman menjadi orang yang positif loh. Seorang yang bisa merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, yang bisa juga merubah budaya. Ya, misalkan dia lagi kadang-kadang tuh komunikasi kesel, cari kambing hitam, tapi karena mengerti teknik ini, jadi Anda bisa berubah menjadi problem solver, ya, menjadi seorang yang mencari solusi, ya. Dan ini akan membantu teman-teman sehingga teman-teman bisa menjadi seorang SBA yang profesional. Siap menjadi seorang SBA yang profesional? Kuasai dan latih teknik mendengarkan ini. Sekarang kita akan belajar teknik lainnya ya. Kalau saat kita mendengar, sebenarnya kita juga perlu mendengarkan dari kata-kata dan kalimat lawan bicara kita analisa. Kita analisa isinya, kontennya ya. Kita analisa konteksnya, ya, keadaan sekelilingnya. Kita juga analisa globalnya, yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, ya. Untuk memudahkan kita mengerti, saya akan kasih contoh kasus, ya. Misalkan ada shopper, dia kurang senang gitu ya, dia kurang puas dengan produk yang dia beli, lalu dia ngomong, Mbak, mengapa kok pas saya buka segelnya nggak ada? Ini udah bekas pakai ya? Atau bla 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 ini itu segala, pokoknya dia nggak suka gitu ya. Sekarang kita bahas ya teman-teman ya, kita kupas apa itu isinya, kontennya, dan globalnya. Pertama, teman-teman perlu mendengarkan baik-baik ya, apa isi komplainnya. Ya, kontennya adalah segel rusak, gitu ya. Jadi ini bukan masalah yang lain, bukan masalah salah harga atau expired ya. Jadi kita tahu bahwa isinya adalah masalah segel rusak. Lalu kita coba dengar lagi lebih dalam, ya, karena kadang-kadang sebenarnya yang shopper masalahkan itu bukan sekedar segel yang rusak.
ya mungkin aja ada hal yang lain yang berkaitan yang sebenarnya lebih penting untuk diselesaikan. Kasih contoh ya, misalkan waktu kita udah ganti dengan produk yang baru, tapi ternyata shopper masih marah nih, ya. Lalu kita dengar-dengar, oh sebenarnya shopper itu marah karena dia dari tadi itu nggak ada yang minta maaf sama dia. Jadi secara hatinya tuh, emosinya tuh masih kesel gitu loh. Jadi kita perlu minta maaf sama dia. Nah, itu namanya konteks. Kontennya itu tentang segel rusak, tapi konteksnya tentang perasaannya, keadaan sekeliling dia yang kita harus gali lebih dalam. Ya, sekarang gimana kalau dengan globalnya? Ya, yang lebih luas lagi, kita tarik lebih atas lagi. Ya, coba teman-teman pikirkan, apa sih sebenarnya dampaknya untuk saya sebagai seorang SPA, atau dampaknya, pengaruhnya pada perusahaan dengan produk perusahaan ini. Ya, kalau saya selesaikan masalah ini, maka shopper akan puas dan akan menghargai kita kan sebagai SPA yang mengerti dan melayani pelanggan dengan baik. Ya, nah ini semua namanya global. Jadi semuanya untuk kebaikan. Ya, jadi kita mengerti ya teman-teman, kita harus belajar mendengarkan kata-katanya dan kita analisa dari kontennya apa, konteksnya apa, dan globalnya apa. Semakin teman-teman kuasai, semakin teman-teman peduli loh. Dan semakin dapat melihat gambaran yang besarnya. Shopper senang, perusahaan puas, dan Anda pun pada akhirnya akan terbentuk satu pola pikir dan sikap. Sikap apa? Sikap sebagai seorang SPA yang profesional. Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang teknik-teknik mendengar. Setelah kita menguasai teknik mendengar ini, sekarang kita akan membahas tentang pelanggan itu sendiri, tentang shopper itu sendiri. Ya, saya akan membagikan prinsip ya di dalam penjualan. Shopper pasti ada yang namanya keinginan dan ada yang namanya kebutuhan. Keduanya berbeda. Ya, keinginan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Ya, want. Biasanya kita inginkan untuk kepuasan diri. Jadi sifatnya itu adalah sebagai kayak tambahan lah gitu ya. Jadi nggak ada keharusan untuk terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan beda. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kelangsungan hidup kita. Ya, jadi sifatnya itu harus segera dipenuhi. Ya. Mudahnya gini, kalau kita mau detect apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan, kita bisa lihat dari fungsinya. Ya, misal, makan adalah kebutuhan ya. Tapi kalau makanan yang kayaknya saya mau makan Padang deh, mau makan Jawa deh, atau mau makan seafood, nah itu keinginan, itu beda. Ya, jadi makan itu adalah kebutuhan. Kalau mau makan seafood ya itu keinginan. Jadi berbeda ya. Saya kasih contoh lagi. Kalau saya mau pakai pakaian, ya pakaian itu kebutuhan saya. Tapi kalau teman-teman mau pakaian yang merek-merek brand-brand terkenal atau yang brand-brand biasa, nah itu keinginan tuh, itu udah beda, ya. Jadi teman-teman itu harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah sekarang tugas teman-teman sebagai SPA nih ya, waktu lagi jualan kepada shopper, teman-teman tuh harus cari tahu apa sebenarnya yang shopper butuhkan dan apa yang sebenarnya shopper inginkan. Teman-teman harus deteksi itu, ya. Dan saya kasih tips nih. Kalau teman-teman sudah detect apa kebutuhan shopper, teman-teman tuh tawarkan apa yang dia inginkan. Ya, detect kebutuhannya tapi tawarkan keinginannya. Saya kasih contoh ya. Misalkan shopper tuh butuh sabun mandi. Ya, kebutuhannya sih sebenarnya satu aja, sabun mandi. Tapi dia maunya tuh, inginnya tuh banyak loh. Dia mau sabun mandi yang wangi dengan harum tertentu, gitu ya. Sabun yang bisa buat kulit jadi lebih putih atau lembab, tidak kering, gitu ya. Jadi maunya banyak, bisa jadi kayak untuk kulit alergi, gitu ya, macam-macam keinginannya gitu. Jadi teman-teman tuh detect, oh dia tuh butuh sabun. Lalu teman-teman tuh langsung bisa tawarkan, Lux yang mana mbak? Atau Lifebuoy yang mana mbak? Gitu ya. Jadi langsung tawarkan keinginannya.
Ya, setelah kita tahu dia butuh, kita tawarkan keinginan shopper. Setelah kita tahu keinginannya dan kebutuhannya, sekarang teman-teman tuh, saya mau ajarin teknik yang lain lagi, trik-trik yang lain ya. Misalkan, teman-teman tahu nggak sih sinyal belanjanya si shopper? Maksudnya gini loh, jadi waktu shopper itu mau belanja apa tidak, itu biasanya ada tanda-tandanya, ya. Jadi ada perilaku-perilaku khusus, shopper itu sebenarnya tertarik atau tidak tertarik. Dia mau belanja atau tidak mau belanja. Ya, saya percaya nih, sebenarnya teman-teman juga ada pengalaman ya untuk mendeteksi sinyal-sinyal belanja ini. Ya, salah satu sinyal yang paling mudah itu adalah shopper itu kadang-kadang tuh nanya-nanya gitu ya. Dia nanya-nanya dengan produk ini apa, ini itu. Nah, itu menunjukkan bahwa shopper itu mau belanja, mau beli produk kita. Ya. Atau kalau shopper misalkan lagi jalan gitu ya, terus kita sapa, tiba-tiba dia berhenti, lalu kita jelasin, dia dengar. Nah, ini artinya nih sinyalnya nih dia tertarik ya, ada kemungkinan dia mau beli. Saya kasih satu tips yang ampuh ya untuk teman-teman tahu, yaitu aturan 5 detik. Maksudnya gini, kalau shopper sudah pegang sebuah produk itu lebih dari 5 detik, itu artinya shopper tertarik ya. Misalkan dia pegang, dia lihat-lihat, dia nanya, dia ngobrol, tapi dia tetap pegang itu produk gitu ya. Dan teman-teman tuh harus detect, kalau udah lebih dari 5 detik, kemungkinan besar shopper akan belanja. Jadi jangan ragu-ragu lagi, langsung closing, langsung mau ambil 2 atau 3 ya. Jadi teman-teman SBA nih perlu tahu sinyal-sinyal belanja shopper ini ya. Tips tadi itu sangat berguna untuk membantu. Tapi hati-hati ya teman-teman, ada shopper yang senang kalau ditawarkan langsung untuk membeli. Tapi ada juga shopper yang nggak suka kalau SBA-nya itu terkesan agresif. Untuk pembelajaran berikutnya, bukankah alasan kita dalam berjualan adalah untuk closing, untuk dapatkan transaksi? Jadi, meskipun teman-teman sudah kuasai teknik-teknik yang kita udah pelajari tadi itu, atau yang kemarin-kemarin, kalau tidak ada closing atau transaksi penjualan, sama aja bohong, nol besar. Ya, makanya tuh pada akhirnya teman-teman tuh harus keluarkan closing statement. Harus ada kalimat-kalimat yang menjual gitu ya. Seperti, kakak jadi ambil 2 atau 3 buah. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya teman-teman? Kita harus membuat closing statement supaya terjadi penjualan. Dan setelah terjadi penjualan, ada satu hal lagi nih yang penting. Teman-teman tuh perlu meninggalkan shopper dalam keadaan puncak. Ya, keadaan di mana shopper tuh puas dan senang berbelanja dengan Anda. Ya, teman-teman perlu menutupnya dengan sapaan yang hangat. Dan jangan hanya terima kasih. Kita bisa beritahu nama kita. Saya Ita, Bu. Saya ada di sini dan siap membantu jika diperlukan. Ya, ini tuh seperti setelah makan enak, dapat bonus lagi camilan yang nikmat gitu ya. Kita udah enak, senang, puas, terus ditambah lagi tingkat kepuasannya. Saya percaya, shopper pasti sangat menghargai dan pasti ada kesan untuk Anda, kesan yang positif. Jadi, teman-teman, kita perlu meningkatkan shopper dalam keadaan puncak. Sampai di sini pembelajaran modul kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Edward C. Salam sukses.